Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Edward. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana menggunakan aplikasi Isergy Pro untuk setting relay proteksi merek Schneider tipe P3U20. Nah, ini ada aplikasi iSetup Isergy ya. Ini aplikasi iSetup Isergy. Kita buka, double klik. Nah, ini dia. Ini kita okekan saja. Kemudian di sini ada on dan off ini. Kita klik tombol on hingga dia warna hijau. Nah, kemudian COM ini sesuaikan dengan port yang aktif. Nah, itu bisa dicek menggunakan device manager ya. Device manager. Nah, jadi di sini ada port. Jadi menggunakan port 10. Disesuaikan di sini port 10. Kemudian di connect. Nah, kemudian ini dipilih menu configurator. Ini on progress masuk. Nah, ini dia parameter-parameternya. Yang pertama-tama kita masuk ke sistem info. Nah, lokasinya bisa dibuat sendiri ya. Nah, kemudian sublocation-nya bisa menggunakan nama perusahaan ataupun nama pelanggan. Ataupun itu bisa menggunakan nama feedernya kalau itu digunakan di gardu induk. Dan juga jika relay ini digunakan di pelanggan, maka dipilih di sini adalah motor. Kenapa dipilih motor? Supaya nanti untuk fungsi thermalnya memenuhi kriteria tarif dasar listrik, yaitu ketika penggunaan beban 105% maka akan trip di atas 60 menit, yaitu kurang lebih 62 menit. Kemudian untuk scaling, nah ini ada waktu ya, waktu, time of date. Nah, ini bisa disinkronize nantinya. Nah, ini scaling. Scaling ini data primer daripada CT yang digunakan. Kali ini digunakan rasio 20/5. Kemudian dibuat 20 dan kemudian sekunder CT-nya dibuat 5 ya. Nah, kemudian juga ini untuk tegangan di pasang-pasangnya 20.000 volt ataupun 20 kV. Ini kembali lagi untuk 20/5, sekundernya adalah 5. Nah, itu kemudian di sini dibuat sekunder daripada CT ya, daripada VT, trafo tegangan 100 volt. Kalau di sini, nah ini informasi tentang waktu ya, dan kemudian bisa ini dibuat synchronize. Menu synchronize waktu juga bisa menggunakan dari sini ya untuk synchronize ke PC. Sebelumnya ini waktunya berbeda antara PC ataupun laptop dengan relaynya. Untuk membaca aplikasi ataupun parameter yang di relay, maka diklik menu read all. Jadi dibaca semua ya parameter yang ada di relay proteksi ini. Ini progresnya 30 sekian persen, 40 on progress menuju 100%. Yang perlu diperhatikan adalah di menu protection. Nah, jadi di sini di menu valid protection stage ini adalah semua parameter fungsi daripada relay proteksi ini. Nah, kita bisa centang untuk menu-menu yang kita gunakan, seperti misalnya ini 50/5 satu adalah overcurrent, yang low set, dan kemudian ini adalah yang high set. Kemudian di bawahnya dicentang sesuai kebutuhan, yang ini dicentang adalah untuk ground fault-nya, dan kemudian yang ini adalah 49 untuk fungsi thermal overload-nya. Selanjutnya yang sangat penting juga untuk di menu matriksnya ya. Nah, di menu matriks, nah ini bisa dilihat untuk fungsi overcurrent 50/51 yang low set, maka ini menggunakan T1. Nah, kemudian ketika terjadi trip dengan indikasi yang bekerja adalah overcurrent low set, maka indikatornya adalah lampu trip ini akan menyala, kemudian OCR ini akan menyala, dan DR ini juga akan menyala. Dan demikian juga untuk ketika terjadi trip yang difungsikan oleh high setnya, maka indikator trip ini akan menyala, dan kemudian LD ini akan menyala, dan juga yang DR. Jadi seperti itu untuk selanjutnya. Untuk melakukan fungsi test trip, di sini ya ada device test, kemudian masuk ke fungsi relay. Ini yang false flag ini dicentang.
dicentang dan nanti kemudian di write yang ini F10 ya. Tapi kali ini kita tidak melakukan test stripnya. Setelah itu diaktifkan, kemudian masuk ke menu proteksinya. Katakan yang ini overcurrent. Mana kita klik, maka kita klik yang ini, trip, dan kemudian kita kirim to write to relay. Maka ini fungsinya maka relay akan bekerja untuk mengetrip ataupun mengirim tegangan ke tripping coil. Untuk melihat history ataupun history tripnya, maka contoh nih di overcurrent, ini parameter settingnya, historinya bisa dilihat nanti di bawah ya. Nah, di bawah ini seperti ini misalnya nih, tertanggal 10 Februari terjadi gangguan nilai 40 ampere. Namun karena nilai ini relatif kecil dengan fungsi ada inverse-nya, maka dia tidak mengetrip. Dan yang gangguan yang terjadi dianggap gangguan adalah 72 ini, 72,75 ampere paling bawah. Dari sisi waktu dia bekerjanya masih di 10%, jadi memang tidak trip. Untuk yang overcurrent high set ini ya, 50511, yang di set adalah nilai ini, nilai daripada pickup setting XL mode-nya, dan nilainya ini atau besarannya ini adalah untuk pelanggan tegangan menengah. Kita set 1,8 dikali I nominal daripada daya kontrak. Jadi kalau semisal daya kontraknya adalah 20 ampere, maka 1,8 dikali 20. 1,8 dikali 20 yaitu 8 kali 2, 16, 36 ampere ya. Nah, 36 ampere adalah I-setnya. Kemudian kalau CT-nya adalah 20/5, maka nilai yang dimasukkan adalah 36 dibagi 20. Nanti akan ketemu 1, sekian. Kemudian ini adalah kurva yang digunakan tipenya IEC dengan normally inverse. Kemudian ini adalah time multiple settingnya, TMS. Nah, ini tergantung kondisi. Ini bisa 0,1 ataupun lebih kecil. Dan topik ini bisa dilihat di video yang sebelumnya. Kemudian untuk yang high setnya, parameter yang di set lebih sedikit lagi. Yang di set hanya nilai arus I-setnya. Yang di set adalah nilai I-set. Kemudian yang mana nilai ini, sebagian orang membuat nilai ini adalah 4 dikali I nominal daya kontrak. I nominal sesuai dengan daya kontraknya. Misalnya yang tadi daya kontraknya adalah I kontraknya adalah 20 ampere, maka 4 dikali 20. Kemudian untuk yang time delay-nya ini adalah definite. Untuk yang high set ini pasti sudah definite, dan definite-nya dibuat 0 atau fungsinya adalah instant. Kemudian sama halnya untuk fungsi yang ground fault-nya. Yang ini thermal ground fault. Oke, ini yang ground fault-nya. Maka parameter settingnya di bawah ini. Untuk yang ground fault, oke, ini adalah yang high set. Ini dimasukkan ya nilai settingnya. Kemudian definite time-nya adalah 0, artinya fungsinya instan. Kemudian untuk yang low set-nya di bawah ini, oke, ini dimasukkan I-set-nya, pickup setting ini. Kemudian dipilih dan kemudian ground fault overcurrent, ini inverse-nya, TMS-nya. Untuk melihat nilai phasor diagramnya, bisa dilihat di menu measurement ini, kemudian phasor diagram, dan di sini ada nilai arusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton.